Shalom dan selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 22 Juni 2025. Bacaan kita hari ini 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Nantinya saya akan membaca hanya ayat 18 dan 19. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk tuntunan kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami semalam hingga pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami, makin ditambahkan hikmat memahami kebenaran Tuhan dan kami lakukan dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31, dan saya akan membaca hanya ayat 18 dan 19 firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Amin. Tema kita berhikmatlah, salib bukanlah kebodohan. Kinakomi, daam misangai, pa apopeta tupeata. Jemaat terkasih Tuhan, berhikmat tentu menjadi kerinduan setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Dengan hikmat, seseorang mampu memahami dan menghidupi kebaikan serta membagikan kebenaran kepada semua orang. Idealnya seperti itu. Namun tidak dapat dipungkiri, banyak orang yang mengaku memiliki hikmat, namun sebenarnya tidak. Mengapa demikian? Karena pola hidupnya ternyata menolak bahkan memutarbalikkan kebenaran, seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Paulus memperhatikan fakta menarik bahwa menjadi orang Kristen belum menjamin seseorang dapat hidup dalam hikmat Tuhan. Kita tahu bersama, jemaat Korintus adalah jemaat yang secara ekonomi dan intelektual sangat mapan. Selain itu, terdapat potensi untuk mendalami Injil secara berkelanjutan. Namun, apa yang terjadi? Malah sebaliknya. Terjadi perpecahan dalam jemaat, ayat 10 dan 17, yang berdampak pada hilangnya kesehatian serta sesatnya pengajaran terkait iman Kristen. Parahnya lagi, sebagian orang melihat salib Yesus Kristus sebagai kebodohan yang tidak mendatangkan kebaikan. Tampaknya pengetahuan dan kepandaian telah membutakan iman mereka, sehingga sesuatu yang tidak masuk akal akan ditolak. Bagi Paulus, cara mereka justru memperlihatkan kebodohan. Mengapa? Karena salib yang mereka lihat sebagai kebodohan ternyata justru membawa kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, salib adalah bukti betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Salib adalah hikmat dan tanda karya Allah yang sempurna dalam menyelamatkan dunia ini. Dengan salib, kita yang awalnya binasa kini telah memperoleh hidup yang kekal dalam Dia. Salib juga telah membawa kita kepada komunitas baru, yakni keluarga Allah yang harus terus berada dalam tuntunan hikmat-Nya. Marilah terus mewartakan bahwa salib adalah kekuatan Allah, bukan kebodohan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Lawatan-Mu bagi kami melalui firman-Mu sungguh menguatkan dan meneguhkan kami. Salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Beri kekuatan bagi kami. Puncak kasih Allah bagi kami semua. Terima kasih, dan biarlah kami hidupi
kami memikul salib yang ada di pundak kami dalam menjalani hidup ini. Di Minggu Raya, di dalam mempersiapkan diri, beribadah, mengangkat tugas pelayanan, kami mohon pengurapan, tuntunan, dan kasih Tuhan. Berkati kami semua, ibadah yang kami nyatakan sungguh-sungguh menyemarakkan dan memuliakan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun saat ini berada. Dalam kondisi mereka mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang bergumul teguhkan. Mengalami begitu banyak masalah kesulitan, topang ya Bapa melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang. Berkati yang sementara kuliah, sekolah. Berkati yang mencari pekerjaan, yang berulang tahun, orang tua kami dalam masa tua, berkati. Peliharakan kami semua, anak-anak-Mu yang aktif dalam pekerjaan, berkati mereka semua dalam mengembangkan usaha, dalam berbagai-bagai aktivitas anak-anak-Mu. Berkati ya Bapa. Berkati juga pemerintah, bangsa, dan negara kami. Lindungi kami hari ini Tuhan Allah. Kami lalui dengan baik karena kasih-Mu. Ini syukur doa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.